Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan selamat datang, terimalah persembahan Tari Wangastuti dari Korps Saraswati binaan Polda Jawa Tengah. Selamat menikmati. Hadirin yang berbahagia, dari Kabupaten Grobogan, selamat datang dalam acara penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025.
Dan kita sambut AKBP Asih dan Barada Sarju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Selamat siang Jenderal. Selamat siang juga kami aturkan kepada Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediati Soeharto SE. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni PSD. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian Direktur Utama Perum Bulog. Yang kami hormati para pejabat utama Mabes Polri. Dan siang hari ini ternyata hadir juga Pak Wamentan, ini produk lokal Kabupaten Grobogan. Mas Dar Sugeng Rawu balik kampung Mas Dar, luar biasa. Iya, dan juga acara ini disaksikan secara virtual oleh Gubernur dan Kapolda serta Forkopimda seluruh Indonesia. Juga hadir Bapak Bupati Grobogan beserta segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan. Iya, dan Bapak Ibu segenap hadirin undangan yang kami hormati. Orang bilang tanah kita tanah surga, tonggak kayu dan batu jadi tanaman. Sepenggal lagu yang menggambarkan betapa Indonesia kaya raya dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Tanah subur, gemah ripah loh jinawi. Ironis jika negara yang kaya ini bahan pokok semuanya impor. Beras impor, ketela impor, jagung impor. Untuk itu sebagai bentuk sinergitas, Polri menggandeng pemerintah dan juga masyarakat bersatu mendukung program Presiden Republik Indonesia, salah satu dari program Astasita untuk ketahanan pangan. Untuk itu kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa. Dan mengawali rangkaian acara, kita akan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Kiai Haji Kazik Ma'ruf. Beliau adalah Mustasyar PCNU Kabupaten Grobogan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam semangat kebersamaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menghadiri kegiatan penanaman jagung sebagai wujud nyata komitmen kami menuju swasembada pangan nasional. Ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu atas setiap benih yang kami tanam hari ini. Jadikanlah tanah kami subur, cuaca kami bersahabat, dan hasil panen kami melimpah demi mencukupi kebutuhan pangan bangsa Indonesia. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah kekuatan, keikhlasan dan keteguhan kepada para pemimpin kami, Kapolri beserta jajaran kementerian, para anggota DPR RI, dan seluruh komponen bangsa, agar terus bersinergi membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatu, jauhkanlah negeri kami ini dari kelaparan, perpecahan, dan bencana. Satukanlah hati kami dalam gotong royong, ciptakan kedamaian dan kemakmuran. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa telah dimohonkan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabulkan apa yang kita pinta. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita menyaksikan tayangan Selayang Pandang yang menggambarkan latar belakang dan tujuan dari program penanaman jagung serentak hari ini. Selamat menyaksikan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Pengertian perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Dari definisi tentang perhutanan sosial, maka dapat diketahui bahwa perhutanan sosial bisa menjadi potensi lahan dalam rangka mendukung swasembada jagung yang merupakan bagian dari agenda mewujudkan ketahanan pangan sebagai salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Berdasarkan data dari Balai PSKL Wilayah Jawa, luas area perhutanan sosial di Provinsi Jawa Tengah yaitu seluas 160.238 hektar. Di mana area yang sudah mendapatkan SK yaitu seluas 103.582,09 hektar, sedangkan sisanya seluas 56.655,91 hektar belum mendapatkan SK. Hasil verifikasi Polda Jateng terkait potensi perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada jagung menemukan bahwa terdapat 228 KTH yang mengelola berbagai jenis tanaman di atas lahan perhutanan sosial. Dari hasil verifikasi di lapangan oleh Polsek dan Polres jajaran di Polda Jateng juga menemukan bahwa luas lahan perhutanan sosial yang memiliki potensi untuk dikelola dalam rangka mendukung swasembada jagung adalah seluas 64.657,2 hektar dengan rincian 43.387,62 hektar telah ditanami jagung dan terdapat lahan perhutanan sosial seluas 21.269,9 hektar yang memungkinkan untuk ditanami jagung. Di antaranya ada yang telah mendapatkan SK dan belum mendapatkan SK. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Polda Jateng dalam rangka mendukung swasembada jagung, yaitu pada bulan Juli 2025, Polsek-Polsek dan Polres-Polres jajaran di Polda Jateng telah mengawal penanaman jagung dengan total luas lahan 38.750,14 hektar yang terdiri dari lahan non-perhutanan sosial seluas 36.287 hektar dan lahan perhutanan sosial seluas 2.463,14 hektar.
Dari total luas lahan perhutanan sosial di Jawa Tengah yang berpotensi ditanami jagung seluas 64.657,52 hektar, di mana 43.387,62 hektar telah ditanami jagung dan seluas 21.269,9 hektar memungkinkan untuk ditanami jagung. Polda Jateng telah membantu melakukan verifikasi lahan, melakukan pendampingan KTH oleh Babin Kamtibmas, membantu KTH yang belum memiliki SK, menjamin ketersediaan pupuk subsidi, pembangunan gedung penyimpanan, dan memfasilitasi jaminan penyerapan jagung sesuai harga. Melalui langkah-langkah dukungan yang telah dilakukan Polda Jateng, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen jagung guna mendukung swasembada jagung dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Dukungan dari Kemenhub RI, Kementan RI, Komisi 4 DPR RI, Asosiasi Petani Jagung Indonesia, Asosiasi Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, PT Sharon Pokhani Indonesia Tbk, PT Java Komit Indonesia Tbk, serta seluruh stakeholders terkait lainnya dapat membantu para petani jagung untuk tidak lagi khawatir atas penyerapan hasil panen. Fluktuasi harga jagung, bahkan pembiayaan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial. Polda Jawa Tengah siap mendukung swasembada jagung di atas lahan perhutanan sosial guna mewujudkan ketahanan pangan sebagai salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan untuk tayangan yang baru saja kita saksikan bersama. Semoga dapat memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya kolaborasi untuk kemandirian pangan nanti nasional. Tidak hanya menyaksikan penanaman jagung tadi, tapi juga ada agroforestry, tanaman buah-buahan produktif. Iya. Ada nangka, ada apokat dan lain-lain. Saya akan melihat Bu Titi, ini ibarat buah. Beliau ini buah nangka. Orangnya tenang tapi penuh karisma. Luar biasa. Beda dengan dua menteri yang luar biasa, Pak Menteri Pertanian dan Pak Menteri Kehutanan. Ini kalau buah duren. Apa itu? Insya Allah di bawah kepemimpinan beliau, dunia kehutanan dan pertanian semakin keren. Luar biasa. Beda dengan Bapak Jenderal kita. Ini kalau buah alpukat. Waduh, alpukat. Gimana? Apapun siapapun yang berani mengganggu keamanan langsung kita sikat ya Jenderal, luar biasa ini demi keamanan. Tapi jujur, saya tadi izin saya ngintip beliau berempat waktu di transit. Ternyata beliau berempat sebelum masuk acara punya yel-yel, punya ini apa? Tos. Tos. Nah, biasanya kalau kita tos kan luar biasa, hebat, hebat. Ternyata beliau berempat tadi jagung, jagung, jagung. Ini kan agak aneh. Makanya sebelum masuk saya tanya izin Jenderal, Pak Menteri, Ibu, kenapa yel-yelnya jagung, jagung, jagung? Itu menggambarkan bahwa kita berempat kalau sudah siap kerja jangan tanggung-tanggung ya, untuk Indonesia yang lebih maju luar biasa. Ya. Baik, untuk itu hari ini yang berbahagia, selanjutnya melihat bersama-sama kita menyimak sambutan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Disilakan Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediati Soeharto, beserta seluruh jajaran anggota Komisi 4 yang hadir, Bapak Alien Mus dan Bapak Rajiv Singh. Kemudian yang saya hormati Menteri Pertanian RI, Dr. Insinyur Haji Andi Imran, beserta Pak Wamentan, Mas Daryono,
dan juga seluruh pejabat dari Kementerian Pertanian. Yang saya hormati Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni beserta seluruh pejabat Kementerian Kehutanan RI, Pak Mentan dan Pak Menhut ini kami laporkan, Bu, ini sahabat-sahabat saya. Maksudnya, ini ada maksudnya kalau sudah ngomong gini. Yang saya hormati Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo, kemudian Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnaweran Ahmad Lutfi, beserta seluruh Forkominda Jawa Tengah, ada Pak Kapolda, Pak Irjen Pol Ribut Haribowo, yang mewakili Pangdam 4 di Ponegoro, Pak Brigjen TNI Zainul Bahar, rekan-rekan para direktur BUMN pada sektor pertanian, perhutanan, dan perkebunan, serta perbankan, Pak Irwasum Polri, beserta pejabat utama Mabes Polri, kemudian Pak ASSDM Kapolri, selaku Ketua Gugus Pelaksana Tugas Ketahanan Pangan, beserta seluruh pengurus, para Kapolda, para gubernur, para pangdam yang hadir secara virtual, demikian juga para bupati, para kapolres, para dandim yang juga hadir secara virtual. Kemudian tentunya sahabat-sahabat kita semua, kelompok tani, para tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi pemuda dan mahasiswa yang hadir, serta para hadirin yang berbahagia. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa bersama-sama hadir di kegiatan hari ini dalam rangka acara penanaman jagung serentak kuartal ketiga tahun 2025. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Ketua Komisi 4, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Kehutanan, dan jajarannya, seluruh rekan-rekan yang hadir, termasuk Pak Kepala Bappenas, Pak Wamentan, serta seluruh rekan-rekan semua yang selalu senantiasa ada dan terus berkolaborasi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mungkin sedikit kami laporkan bahwa pada tahun 2025, Polri mendapatkan target penanaman jagung seluas 1 juta hektar lahan. Dengan estimasi panen, kami mengharapkan apabila 1 juta hektar tersebut tercapai, maka panen kami bisa mencapai 4 sampai dengan 10 juta ton. Pada kuartal pertama dan kedua kemarin telah dilakukan panen jagung pada lahan seluas 344.524 hektar dengan hasil panen lebih dari 2 juta ton. Tentunya melalui kerjasama dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perhutanan RI, Perhutani, Inhutani, dan stakeholder terkait lain, termasuk juga tentunya masyarakat. Saat ini terdapat potensi lahan seluas 795.339,53 hektar, di mana 300.672.049 hektar diantaranya merupakan lahan perhutanan sosial, dan total potensi lahan tersebut 431.233,36 hektar telah ditanami. Pada kuartal ketiga tahun 2025 ini dilakukan penanaman pada lahan seluas 168.432,23 hektar, terdiri dari 117.510,29 hektar lahan perhutanan sosial yang sudah ditanami, serta 48.082 hektar lahan produktif dan 2.813
39,54 hektar lahan perhutanan sosial yang akan dilakukan penanaman pada hari ini. Jadi mohon izin Pak Mentan, tadi sebenarnya kami sudah melirik-belirik lahan di sekitar ini yang bisa kita tanam, utamanya lahan padi. Tapi terima kasih Pak Menteri Kehutanan sudah memberikan solusi, kalau tidak sawah tadi sudah kita tanam jagung juga. Selanjutnya pada hari ini di Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan penanaman pada lahan seluas 38.750,14 hektar, terdiri dari 36,287 hektar lahan produktif dan 2.463,14 hektar lahan perhutanan sosial. Dan khusus di Kabupaten Grobogan akan dilakukan penanaman pada 207 hektar lahan perhutanan sosial, termasuk di dalamnya 74 hektar lahan perhutanan sosial di lokasi saat ini. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui keterlibatan pada setiap tahapan, mulai dari pencarian lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. Selain itu, Polri memberikan dukungan operasional secara bertahap kepada penyuluh pertanian lapangan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, serta kepada kelompok tani dan koperasi 89 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, dan 93 unit alat pengering. Tidak hanya itu, Polri saat ini juga membangun 18 gudang pangan Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton, dan tentunya ini masih perlu kapasitas yang lebih banyak lagi. Proyeksi akan selesai bulan Agustus 2025. Ke depan, pada 18 gudang tersebut akan dibangun gudang jagung pipil yang dilengkapi dengan dryer, sehingga proses pengurangan kadar air dapat berjalan lebih cepat. Selain 18 gudang tersebut, kami juga akan membangun gudang jagung pipil tambahan, sehingga dapat mengakomodir jumlah yang lebih besar. Pada gudang tambahan tersebut juga akan dilengkapi dengan dryer. Polisi juga akan memberikan bantuan berupa alat pipil mobile dan dryer mobile, sehingga dapat digunakan oleh beberapa kelompok tani pada lokasi yang berbeda. Terkait dengan penyerapan hasil panen, selain menjadikan Bulog sebagai mitra strategis utama, jadi khusus untuk kuartal ketiga ini, harapan saya Bulog dipenuhi dulu. Hasil panen kuartal ketiga nanti Bulog dipenuhi dulu. Kemudian setelah itu kita juga menjalin kerjasama dengan gabungan perusahaan makan ternak yang diwakili oleh PT Java dan PT Caron Pompang, sehingga seluruh hasil panen jagung dapat terserap dengan optimal. Dan dari hasil pembicaraan waktu itu dengan rekan-rekan gabungan pengusaha swasta tersebut, mereka siap untuk menyerap dalam jumlah yang lebih besar lagi. Jadi alhamdulillah pasarnya sudah ada. Guna memperkuat ekosistem pertanian komoditas jagung, Polri mengedepankan kolaborasi dengan koperasi sebagai leading sektor untuk menyatukan kepentingan dari hulu sampai hilir. Ini juga sesuai dengan perintah Bapak Presiden untuk kita juga nanti ke depan akan bekerja sama dengan koperasi merah putih, sehingga mereka juga nanti kita harapkan memiliki gudang-gudang penyimpanan untuk ikut membantu menyimpan pasca panen. Kami berharap ini dapat terus dikembangkan pada seluruh wilayah pengungsi jagung di Indonesia, sehingga dapat memberikan kemudahan akses permodalan dan penyerapan hasil panen, memperkuat posisi tawar petani, serta memberikan jaminan harga penyerapan sesuai dengan standar pemerintah. Kami menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan pangan nasional adalah perjalanan besar yang penuh dengan tantangan. Namun kita semua optimis cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergisitas seluruh komponen elemen bangsa. Untuk itu, di hadapan Ketua Komisi 4, besar harapan kami kepada para gubernur, para bupati, wali kota, beserta seluruh jajaran Forkominda yang saat ini tergabung secara virtual untuk bisa turut
mendukung program ketahanan pangan ini dengan mengalokasikan anggaran perubahan untuk kepentingan land clearing, bantuan alsintan, bibit dan pupuk, serta pembangunan gudang pangan standar Bulog yang dilengkapi dengan alat pipil dan dryer. Ini juga untuk membantu agar kita semua pada saat nanti panennya menjadi sangat melimpah, selain gudangnya cukup, penyerapannya juga tentunya bisa berjalan dengan baik. Sebagai penutup, dengan memedomani amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa Polri adalah polisi rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat. Kami tegaskan bahwa Polri berkomitmen tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian sambutan telah disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu kami haturkan terima kasih. Beliau menyampaikan bahwa sebagai wujud dukungan Polri bekerja sama dengan pemerintah dan juga masyarakat, dan khususnya di wilayah Jawa Tengah, karena udah hadir juga bersama kita Bapak Gubernur Jawa Tengah, juga Bapak Kapolda yang menunjukkan sinergitas, nanti juga akan bergabung dengan para kelompok tani masyarakat di Kabupaten Grobogan. Betul sekali Bu Aceh. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita simak sambutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada beliau Bapak Raja Juli Antoni PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Sebagai lapor saja untuk Pak Kapolri dan hadirin dan hadirat, mungkin karena nature beliau sebagai ibu, beliau sangat mampu mengayomi, membimbing, sehingga kami mitra di Komisi 4 merasa sangat terbantu Ibu. Dan insya Allah suasembada pangan ini tentu ada juga tangan dingin beliau berserta teman-teman dari Komisi 4 yang hadir, ada Bu Alin dan Pak Rajif, terima kasih. Pak Menteri Pertanian yang hadir berserta Pak Wamen, ternyata Akamsi, anak kampung sini. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Kepala Bapanas, Kepala Bulog, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Bapak Bupati Grobogan, para kawan-kawan dari BUMN yang hadir, kelompok usaha perhutanan sosial yang saya banggakan, yang saya cintai, pendek kata hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Saya hanya akan menyampaikan 3 hal pendek saja dan berharap nanti kita meminta arahan yang lebih komplit dan komprehensif dari Ibu Ketua Komisi 4. Pertama, sejarah Republik ini menunjukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tentu TNI memiliki jejak historis yang panjang, berkontribusi secara signifikan melebihi tupoksi utama yang memang disandang secara konstitusional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak berlebihan kita ingin katakan, misalkan dalam kasus COVID-19, rasanya kita tidak akan menjadi negara yang bebas COVID dengan segera kalau tidak ada kontribusi dari pasukan Pak Kapolri di bawah. Tepuk tangan untuk Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, nampaknya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terpanggil
untuk mensukseskan program Pak Presiden Prabowo, terutama dalam konteks swasembada pangan. Dan izin Bu Ketua Komisi 4, saya hampir setiap minggu hadir ke daerah, bahkan minggu ini di 2 daerah. Sering bertemu dengan Kapolda di lapangan, atau mungkin di airport. Lalu Pak Kapolri, jajaran Kapolda itu sekarang lagi demam jagung di bawah, Pak. Jadi perbincangan termasuk ketika dengan Ibu Ketua Komisi 4 ke Sumatera Barat bersama bertemu dengan Pak Kapolda, itu percakapan dengan kami dan juga dengan kepala daerah yang hadir itu selalu, di mana lagi ada lahan untuk saya tanam, kami tanam untuk swasembada jagung. Saya ke Riau, ke NTB, ke Kalteng, ketemu dengan Kapolda, ke Kaltim. Semuanya selalu meminta, ada lagi nggak lahan perhutanan sosial untuk kita tanam. Jadi pendek kata, semua sedang berkompetisi secara sehat, berfastabikul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kita doakan swasembada pangan di bidang jagung ini akan segera, terutama tentu dengan kolaborasi yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Poin kedua, alhamdulillah wa syukurillah berkat asistensi dan atensi dari Ibu Ketua Komisi 4 juga, bahwa perhutanan sosial dijadikan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebagai salah satu PSN kita. Tepatnya adalah perhutanan sosial untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Artinya ada mandat konstitusional untuk kita mensukseskan program perhutanan sosial ini dan dihubungkan langsung dengan ketahanan pangan, energi, dan air. Tadi sudah ada video yang sangat komplit, saya tidak akan ulangi lagi, tapi singkat kata, dari 8,3 juta SK pertahanan, 8,3 juta hektar lahan atau SK perhutanan sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat, potensi agroforestry jagung yaitu 513.655 hektar. Ini potensi ya, dan tentu tadi Bu Ketua Komisi sudah mengingatkan agar langsung melakukan tes soil di bawah, apakah tentang kecocokan itu. Nah, yang sedang dikerjakan dari total itu sekitar 39.000 seperti yang dilaporkan tadi. Dan pada saat sekarang ini kita akan melibatkan 886 kelompok perhutanan sosial dengan melibatkan sekitar 132.258 KK. Dan tentu apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto sangat clear sekali, ya. Swasembada pangan seperti yang dikatakan di pidato beliau itu adalah sebagai kedaulatan bangsa, tetapi ini juga langsung terhubung dengan peningkatan kesejahteraan petani. Jadi sekali lagi kami, Pak Kapolri, membuka diri selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan Bapak dan jajaran untuk tetap menjaga hutan kita tetap lestari, tapi saat bersamaan kita mendorong, mendukung agar sektor kehutanan dapat berkontribusi sangat signifikan terhadap swasembada pangan. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam presisi. Terima kasih kami aturkan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu segenap hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediati Soeharto, Bu Titi, tepuk tangan untuk beliau.
Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tepuk tangan untuk Pak Kapolri. Yang kami hormati sahabat saya Menteri Kehutanan Raja Julianto. Tepuk tangan untuk beliau. Kepala Bappenas, sahabat saya sependeritaan. Pak Wakil Menteri Pertanian, ternyata orang gerobokan. Ternyata kita mengantar Wakil Menteri Pertanian pulang kampung. Beliau sekarang ketua saya, atasan saya, ketua HKTI. Yang saya hormati sahabat saya, Komisi 4, Ibu Mbak Alin, Pak Rajiv. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, terima kasih Pak tidak menanami sawah. Terima kasih Pak Kapolri, kalau Bapak tanami sawah, minta maaf, mungkin sampai saya di tenda aja pulang lagi. Yang kami hormati Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Komjen Pol Joko Purwanto. Yang kami hormati Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak sudah tadi. Ini Letnan Jenderal ini banyak, jadi aku susah bedakan. Yang kami hormati Pak Kapolda Jawa Tengah, terima kasih Pak Kapolda, luar biasa Pak Kapolri. 2 minggu lalu kami telepon beliau karena ada pupuk palsu di Jawa Tengah yang beredar. Alhamdulillah sepertinya sudah diproses. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih yang tak terhingga Pak. Kerugian petani bisa triliunan gara-gara pupuk palsu. Yang kami hormati Kapolsek Sali Pangdam 4 Penegoro Pak Brigjen TNI Zainul. Yang kami hormati sahabat saya Pak Irwasum, Profesor Dr. Dedi Prasetyo, ini arsiteknya, arsitek jagung pangan Indonesia. Yang kami hormati Bupati Gerobokan, yang kami hormati Asisten SDM Polri Irjen Pol Anwar, yang kami hormati ada Pak Karim juga tadi, nggak tercatat namanya di sini, ini terlambat atau para Kapolda, Forkopimda, para gubernur, bupati yang hadir secara virtual, kelompok tani, tokoh agama, masyarakat, perwakilan organisasi pemuda, serta hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berbahagia setelah ditandatanganinya dulu MOU dengan Pak Kapolri. Kalau tidak salah bulan Pak Irwasum, April, Mei. Begitu ditandatangan, produksi langsung naik Pak. Jadi hari itu juga langsung naik. Tahu dampaknya Pak, ini dulu begitu tanda tangan, 25 April, pas di hari ulang tahun saya, kurang 2 hari, ditanda tangan MOU, langsung produksi naik. Kenapa? Pupuk jagung tepat sasaran, benih tidak lagi diperjualbelikan, alat mesin pertanian tidak ada lagi pencurian alat mesin pertanian. Jadi dampaknya luar biasa Pak. Jadi inilah membuat produksi naik sehingga alhamdulillah tahun ini moga-moga impor kita berkurang kalau perlu swasembada tahun ini. Dan tahun depan kita ekspor. Pak Kapolri sampaikan bahwasanya kita akan ekspor tahun depan. Tapi alhamdulillah bulan lalu kita sudah ekspor ke Malaysia. Malaysia membutuhkan 400.000 ton jagung tiap tahun. Jadi mudah-mudahan ke depan kita sudah swasembada. Sebenarnya Pak Kapolri sudah diambil alih merangkap Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kami sudah bergeser, jujur kami sudah bergeser, pangan sudah selesai, jagung sudah selesai, Ibu Ketua, kami sudah bergeser ke gula, perkebunan. Kami rapat dengan perkebunan baru ke sini, ini masih rapat saya tinggal. Tetapi
Ini sangat penting kami hadir di tempat ini, karena tentu butuh bantuan, apalagi daerahnya Pak Wakil Menteri Pertanian. Apa butuh traktor di sini? Enggak ya? Butuh ya? Nanti ingatkan saya sebelum turun. Kita bahas masalah traktor. Bapak Ibu sekalian, kami ini memang lelah berada dalam tekanan. Kami dilantik, sebelum dilantik dipanggil Bapak Presiden. Pak Mentan bisa bantu, Pak Amran bisa bantu, siap Bapak Presiden. Bisa swasembada 4 tahun, siap Bapak Presiden. Hati kecil saya, ini lebih mudah. Itu pun yang ditunjuk baru Padi waktu itu. Setelah 21 hari beliau kunjungan di G20, APEC, beliau pidato. Indonesia akan swasembada dalam waktu 3 tahun. Ini 21 hari. Jadi 4 tahun menjadi 3 tahun. Baru 21 hari beliau dilantik. Saya bilang kayaknya ini pemerintahan model baru. Setelah pulang beliau, sore jam 4 kami diundang. Pak Mentan bisa ke istana? Oh siap Bapak Presiden. Kami ada Bappenas ada ya? Bappenas di samping saya, ada Menko Pangan, ada BPS, ada Bulog, dan seterusnya. Pak Mentan, bisa nggak kira-kira, ini mulai jantung saya berdebar, bisa nggak kira-kira bagaimana kalau kita swasembada 1 tahun? Hari ke-45. Kira-kira kita mau bilang apa sebagai pembantu? Namanya pembantu, ya tidak ada kata lain siap seperti kepolisian. Pak Kapolri telepon Pak Kapolda bisa enggak? Coba-coba bilang tidak. Kalau hari itu serah terima, pasti serah terima ya Pak Kapolri. Langsung, oh siap Bapak Presiden. Ini Kepala Bappenas Pak Arief sahabat saya senyum-senyum. Untung bukan saya Menteri Pertanian di situ. Terus Bappenas timpali. Betul itu Pak, ini Menteri kita luar biasa. Saya langsung tangkap, aku yang kerja, Bapak cuma koordinir. Ini bikin pusing kita nih. Tahu apa yang terjadi Pak? Ini kisah nyata. Hari Lebaran H-2, kami bertigo. Gak bisa bangun. Untung kami tidak kunci pintu. Gak bisa bangun, kami telepon ajudan, tidak diangkat. Untung HP aktif. Telepon tidak diangkat, kami telepon dokter. Dokter dengan santai mengatakan, iya siang-siang kira-kira Bapak kesini. Pak, dok, aku tidak bisa bangun nih. Aku bisa mati nih kalau Bapak tidak datang-datang. Rombongan dokter, kami dirawat 6 jam, 7 jam baru bisa bangun. Itu H-2 Lebaran. Jadi berada dalam tekanan. Tapi percaya, manusia yang berada dalam tekanan itu adalah petarung. Dan kita tahu benda yang paling, tekanannya yang paling tinggi adalah berlian. Itu 350 derajat Celcius. Titik lelenya adalah 4.700 derajat Celcius. Itu adalah berlian dan itu dicari semua orang. Oleh karena itu, karena tekanan begitu kencang dari atas, kita salurkan sebagian ke Pak Kapolri. Pak Kapolri bantu. Ini aku tidak bisa tahan ini tekanan. Terima kasih Pak Kapolri. Bapak saya doakan selamat dunia akhirat, selalu sehat, masuk surga. Kenapa? Karena Bapak mengurangi tekanan yang saya terima. Bapak mengerti bahwa ini sahabatku berada dalam keadaan tekanan. Terima kasih Pak Irwasum. Hasilnya apa? Dan pasti bisa. Kalau Pak Kapolri mengatakan 1 juta kali 5 saja, jangan 7 juta. Itu 5 juta ton tambahan. Tapi sekali lagi, tolong Pak Kapolda jangan tanami, Pak Irwasum, jangan tanami sawah. Itu sama dengan kalau sarung, tarik ke atas, tertutup, bawa kelihatan. Tarik ke bawah, di bawah tertutup, muka kelihatan. Jadi tolong, ini yang benar ini. Tepuk tangan untuk Pak Kapolri dengan Pak Kapolda, Pak Irwasum, tepuk tangan. Saya bahagia hari ini. Kami lelah. Sabtu Minggu kami kerja, tetapi begitu tiba di sini saya merasa persoalan tekanan tadi 3.500 derajat Celcius, ya tinggal 3.500 sudah selesai. Bisa 1.000 derajat sudah selesai. Pak Kapolri, kalau masih ada tanam lagi seperti ini aku datang.
Hari Minggu, Sabtu kami siap datang. Bapak Ibu sekalian, jujur, selama kami kerjasama MOU dengan Pak Kapolri, ada ini Pak Helpi, ada Pak Helpi. Oh, ada, makasih Pak Helpi, selalu temani. Jadi tidak ada lagi, tahu Pak jagung itu dulu, jagung ini aku bagi benih digoreng. Aku dapati, kenapa you goreng? Pak, ini kalau ditanam terlalu lama, butuh waktu 3 bulan. Kalau ini goreng aku bisa cicipi sekarang. Kalau nanti belum tentu saya bisa dapat. Bisa babi yang dapat, bisa tikus yang dapat. Kalau ini aku goreng sudah pasti anak istriku yang dapat. Jadi digoreng itu jagung. Akhirnya aku akali, aku beri warna. Saya beritahu itu racun. Padahal bukan pewarna. Akhirnya tidak digoreng. Begitu kita MOU, enggak ada lagi. Kalau betul-betul kami berikan bibit, betul-betul ditanam. Sekarang alhamdulillah, terima kasih Pak Kapolri. Jadi Bu Ketua, insya Allah Pak Kapolri sudah lapor ke Bapak Presiden, saya di sampingnya. Ditanya, bagaimana Pak Mentan? Swasembada siap. Pak Kapolri kan garis komando. Jadi kalau beliau katakan swasembada, pasti swasembada. Bayangkan sampai tingkat Kapolsek di bawah Babingkap Timas. Pasti bisa. Beliau tambah ekspor tahun depan. Ini jantung saya berdebar. Ya, tapi kalau begini pasti ekspor. Bisa Pak Kapolri. Kita kan sudah ekspor Pak kan? NTB kemarin ekspor juga. Beras kita insya Allah sudah aman. Beras kita ada hari ini 4,2 juta ton. Bahkan baru saja kita berikan bantuan kepada terima kasih Pak Kapolri, dari Pak Pangdam, TNI, Polri, terima kasih. Ini kita beri bantuan ke Palestina. Pak Arif, kita sudah kirim ke Palestina ini kemarin 10.000 ton untuk saudara-saudara kita di sana. Kemudian kita sudah ekspor ke Malaysia. Mimpi besar, arahan Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan akan memberi makan pada saudara-saudara kita pada negara lain. Pasti bisa, pasti bisa. Kita kolaborasi, kita sinergi, pasti bisa. Kami sangat yakin, ini kita bisa lihat beras kita di Bulog. Ini kita bisa lihat, ini hasil kerja kita Pak. Tidak lepas dari kepolisian. Kami tidak pernah mengatakan saya, kita anak bangsa yang memproduksi semua ini. Ini kita lihat beras, bisa kita lihat beras kita 4,2 juta ton pertama dalam sejarah. Pertama dalam sejarah. Ini hasil tekanan tadi sampai kita pertigo. Mana? 4,2 juta ton. Terima kasih Pak Kapolri. Sebenarnya Pak Kapolri, aku mau bisikin tadi bahwasanya jagung mau ditambah juga di Bulog, tapi ternyata Bapak sudah umumkan bahwa nanti ini mulai ini membeli masukan di Bulog. Anggarannya sudah ada, Presiden kasih, beliau berikan 6,6 triliun. Anggarannya sudah siap Pak Kapolri. Tahu Bapak Presiden, maaf, ini luar biasa, belum ada permintaan untuk rakyat tidak dipenuhi. Selama 9 bulan beliau menjabat, belum ada permintaan rakyat Indonesia untuk petani kecil tidak dipenuhi. Belum. Padi, Bulog diberi anggaran 16,6 triliun. Kemudian jagung 6 triliun. Kemudian irigasi 12 triliun. Apa saja, kemudian harga jagung 5.500. Kemudian harga beras 6.500. Belum ada yang diminta oleh petani Indonesia tidak dipenuhi sampai detik ini. Beliau katakan kalau untuk kepentingan rakyat kecil penuhi. Pupuk, Bapak Ibu tidak ada masalah lagi pupuk. Ini Pak Kapolri ada subsidi. Ya Pak, di Rut Pupuk ada ya? Ada ya? Ada. Kalaupun tidak ada kita adakan. Kenapa? Pak Kapolri yang minta. Jadi kita adakan. Pokoknya kalau Pak Kapolri minta, yang butuh traktor nggak di sini? Hand traktor nggak? Nggak ya? Pak Bupati enggak ya? Ada Pak Bupati? Pak Gubernur butuh ya Pak Gubernur? Pak Kapolri kita kasih berapa Pak? 10 atau 5 atau 2?
Nur gimana? Saya ikut sama Pak Nur SDM. Jadi Pak Kapolri 20 katanya. Ya sudah, mana direktur? Kirim sebentar, usahakan besok tiba 20 hand traktor. Beri jagung butuh Pak Gubernur? Enggak, mumpung saya di sini, karena saya bagian tanda tangan nih. Tahu, jujur, begitu Pak Kapolri umumkan kita ekspor tahun depan, langsung kami telepon bagian anggaran, kemudian Sekjen, Pak Sekjen, dan Ibu Ketua terutama. Bu Ketua izin, aku bagi jagung ya Bu. Karena kalau Ibu tidak setuju, ini nanti enak aja main bagi-bagi di atas saya yang harus setuju. Bu Alin ya. Kami alihkan anggaran 400 miliar untuk jagung dan khusus untuk 400.000 hektar. Kalau ini Pak Gubernur butuh 10.000 atau 5.000, Pak Gubernur, Pak Kapolda, bukan Pak Kapolda dengan Pak Gubernur, 5.000, 10.000 atau 1.000 Pak, yang mau ditanam jagung di sini. 5.000. Oke, 5.000 aku kasih gratis. Apalagi ya? Sudah habis ya? Bantuan benih apa? Oh, dryer. Pak Langgeng, nggak usah Bapak berteriak-teriak di bersahabat. Dua ini bersahabat saya semua. Dryer itu sudah ada, tetapi berapa? Itu sudah ada Pak, sudah ada. Saya nggak tahu sampai di mana. Itu Bapak Presiden perintahkan ada anggarannya 1,5 triliun. Tapi diminta BUMN yang buat dryer untuk jagung. Jadi Pak Langgeng mungkin nanti komunikasi dengan Pak Sekjen dan saya. Pak Irwasum ada Pak dryer. Apalagi? Kalau nggak ada, sini. Sebelum saya turun, yang tadi pakai topi sana. Mumpung ada Ibu Ketua, sini ya, sini sayang. Terakhir Pak ya, Bu Ketua beginilah modelnya kalau kita turun. Jadi Bu Ketua, kalau aku ditekan dari kiri kanan, Ibu Ketua juga tekan saya. Bayangkan nasib saya ini nih petani. Jadi sengaja aku mau ke sini Pak, Mas, pupuk kurang, nih. Ada mic-nya. Apa masalahnya? Mumpung ada Bu Ketua, ada Pak Kapolri. Enak ini membantu karena ada Pak Kapolri dengan Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah? Masalah pupuk itu kendalanya di wilayah yang berhubungan termasuk wilayah Kelambu, Pak. Karena pupuk itu masih sulit. Karena kenapa sulit? Sulitnya kan dulunya harus pakai kartu tani. Sekarang kan edarannya Pak Presiden itu kan tidak pakai kartu tani lah. Terus saya bawa KTP itu tidak boleh. Kenapa? Pulang. Terus saya mau lapor ke ketua. Oke, selesai sekarang. Ada Pak Kapolri, tenang. Iya. Ada Ibu Ketua. Bapak apa masalahnya? Masalah juga pupuk juga. Oh, pupuk. Mana manajer di sini? Nggak usah dirut, terlalu tinggi. Enak kalau manajer kan ada SK-nya yang bisa tanda tangan SK-nya. Mana manajernya, Dek? Manajer pupuk, Gerobokan. Berani banget di kampung halamannya Pak Wakil Menteri Pertanian. Mestinya kalau mau terlambat pupuk ya daerah-daerah jauh lah, luar Jawa, sini. Ini nasibmu saya yang terancam. Tahu ya, sebenarnya bukan saya yang copot, cuma saya yang bermohon ke sana. Kenapa masalah ini? Izin Pak mengkonfirmasi mungkin Bapak bawa KTP ke kios, apa sudah dicek ERDKK-nya? Karena saya kan tidak punya kartu tani dan sudah dicek ya katanya, oh ini yang bisa ambil itu Ibu. Distributornya mana? Ada nggak Pak? Siapa nama distributornya? Pengecernya. Mbak Sri. Biasa diangkat harga. Harganya berapa Pak? 160 berarti di atas harga. Oke, tolong Pak Dirut, minta maaf Pak Kapolri bisa agak kencang dikit deh, nggak apa-apa. Saya sebenarnya sudah jadi orang Sulawesi, saya sudah halus sekarang, Solo dan Sulawesi. Bisa ya, Bu Ketua bisa ya agak kencang, nggak apa-apa ya. Boleh ya aku kencang dikit, tolong cabut izinnya itu.
Jangan beri ampun dan diperiksa. Ini harganya 160. 160. Jangan diginiin masyarakat. Oh, Itu presiden marah. Presiden marah, Pak. Jangan ya. Pak Dirut, oke. Izinnya deh dicabut ya. Oke. Cabut semua, bukan itu saja. Semua yang jual di atas langsung cabut. Kami sudah dapat data banyak. Nanti kami umumkan sendiri. Seluruh Indonesia yang menaikkan harga. Ini Pak Dirut, berdiri Pak Dirut. Ini Pak Dirut orang baik. Kita cabut semua izin-izinnya yang sudah lama untung. Beri kepada tetangganya. Ya, oke. Makasih. Ya, oke deh. Makasih ya. Pupuk juga? Iya Pak. Saya dari Blora. Hah? Dari Blora. Ketua kelompok tani? Iya. Bapak ketua kelompok tani? Ketua kelompok tani? Minta traktor ketua kelompok tani sama Ibu Ketua dan Pak Kapolri. Minta sana Anda satu hand traktor, pelaponnya hand traktor, minimal sepatu. Nah, minta sama berdua, kalau dikasih aku ACC. Minta sama Bu Ketua, minta aku hand traktor satu. Sana. Siapa namanya Ibu Ketua? Bu Ketua Komisi 4. Enggak batal. Siapa namanya? Siapa? Itu saudara apa? Anak dari Pak. Anak siapa? Bapaknya siapa? Soeharto. Oh ya, boleh. Ya. Tapi anak namanya siapa? Yang mana orangnya yang di antara sini? Yang mana? Anaknya Pak Harto. Yang mana? Ini, itu. Oh ya. Samping Pak Kapolri. Izin ke sana, aku kasih berarti tadi 10 ya? Iya, karena ada Pak Wamen. Nanti saya disposisi ke Bapak. Minta ke Ibu, Bu, bisa nggak aku dikasih traktor satu? Karena saya beli pupuk agak mahal. Tanya Ibu. Mohon maaf Satu-satu tadi, Bapak itu. Saya boleh nggak minta izin minta satu hand traktor? Kelompok tani, Bapak kelompok tani. Saya kelompok tani. Tani Makmur ya Pak. Kelompok, Ya. Ketua. Ya. Kalau ketua? Insya Allah nanti kelompok tani jenengan akan dapat hand traktor. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Bapak minta Pak Kapolri, cari Pak Kapolri sini. Yang mana Pak Kapolri? Oh iya. Izin sama Pak Kapolri, baru aku turun. Minta izin. Yang minta izin Pak. Ya mudah-mudahan saya itu kelompok tani, saya didukung penuh karena saya itu tokoh perhutanan sosial termasuk Kabupaten Grobogan termasuk Kelambu Pak. Oh berarti enggak butuh traktor Pak, enggak, selamat. Enggak butuh traktor enggak? Enggak, kalau di hutan tuh enggak butuh traktor. Yang penting petani dicukupi pupuk dan bebas Pak. Luar biasa. Jadi minta apa sama Pak Kapolri? Yang penting mudah Pak pupuk itu. Coba hidup, ini petani kita. Hidup petani. Hidup. Ini luar biasa. Apa yang dibutuhkan kalau daerah begini? Apa yang dibutuhkan Pak? Kalau di hutan tuh yang cuma sedikit ini nggak bisa pakai traktor. Yang penting didukung petani penuh. Luar biasa Pak. Dan dibantu di belakangnya tuh nggak ada selek dengan. Oke. Pak Kapolri apa ya? Apa? Pupuk. Terutama pupuk. Berapa kilo butuhnya Bapak? Kalau saya banyak Pak. Berapa? Kalau petani saya kan banyak Pak. Berapa butuhnya? Ya ada ratusan ton Pak. Enggak, ya untuk Bapak aja. Untuk Bapak. Kalau saya sekitar 4 ton, sekitar 4 ton. Saya sendiri. Masa 4 ton? Berapa hektar? 4 hektar. Pak, jangan dulu aku kali dulu ya. Pak Dirut, boleh aku bisi Bapak? Baru aku turun ini. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Jadi kalau 4 ton, kalau biasa bantuan itu berapa persen dari 4 ton? Kalau bantuan ada orang bantu tetangga berapa persen kira-kira? Maksudnya 4 ton apakah setengah ton atau 1 ton atau biasa? Silakan yang bantu Pak. Tanya Pak Kapolri. Pak, aku minta bantuan pupuk. Pak Kapolri, saya minta bantuan pupuk Pak. Karena ini ada Bu Ketua. Ada Dirut pupuk, kalau minta jangan sedikit. Ya, betul Pak.
Ya saya minta juga seperti itu. Kalau Pak. sedikit yang ngasih Pak Kapolri, tapi kalau banyak mumpung ada Ibu Ketua. Oke, teman-teman. Oh, udah, aku terjebak, sudahlah terserah. Kasih yang tadi. Sebenarnya separuh aku mau kasih, tapi Bapak bilang, Pak Kapolri bilang, minta sebanyak, sudah 4 tahun ya. Udah. Kalau Pak, kalau tidak, memang risikonya jadi Menteri Pertanian gitu Pak. Selalu posisi terjepit. Harga naik, konsumen marah. Harga turun, petani marah. Harga sedang-sedang, pengusahanya marah. Jadi saya harus minum pil sabar. Sabar setiap hari. Terima kasih Pak Kapolri sekali lagi Bu Ketua. Terima kasih Pak Menteri Kehutanan, sahabatku. Makasih semuanya. Pak Wamen, enggak usah Bapak pulang. Ketemu dulu, ini masyarakat tadi yang minta pupuk. Insya Allah kita akan, sudah terakhir Pak, saya sudah mau turun. Ini ada pidatonya Bu Ketua. Lari aja. Sini, lari. Satu ya, terakhir ya. Memang dia kalau petani ketemu bapaknya. Pak Wamen, sudah Pak, apa? Terima kasih Pak Amran. Langsung Bapak, pertanyaan apa? Saya merasa iri Pak, saya ini kan dari wilayah Gerobokan. Karena saya dari kabupaten lain, yaitu dari Kabupaten Ini Pati. Ini saya bawa turun, ini menunjukkan bahwa sudah berakhir. Yang saya datang tadi adalah jam 4 berangkat dari rumah Pak. Nah, apa yang ditanyakan? Karena Ibu Ketua mau pidato, mau beri satu Pak. Apa tuh? Yaitu masalah, pengairan Pak. Pengairan kaitannya sana sibel Pak. Kalau untuk penanaman jagung kita butuh pengairan Pak. Di musim setelah MT1. Ada alur alam, ada air dekat. Enggak Pak, sipil maksudnya kita untuk pengoboran. Kalau aku kasih pompa bisa nggak? Itu Pak, listrik Pak, kita pakai listrik. Oh, bor? Iya Pak, betul Pak. Itu insya Allah kita bisa panen 3 kali. Karena saat ini untuk penanaman ketela itu harganya sangat minim Pak. Ada direktur saya, direktur membidangi pompa. Untuk Pati Pak, wilayah Pati, KTH Pati Pak. Ada ya, Pati Utara Pak. Ada direktur datang. Siapa saja? Oh iya. Oh, direktur saya juga. Ya. Sudah Pak, kasih pompa. Tuh Pak Kapolri, bintang 1, bintang 4 jauh tuh. Oke, langsung saya ke sana. Ya. Sana, enggak usah saya. Terima kasih Pak. Kebetulan direktur saya itu, iya. Langsung tolong Pak dianukan pompanya. Masih ada ya? Mau apa lagi ada Pak Kapolri? Ini 2 atasannya Bapak. Atasan 1, atasan nomor 2. Apa Pak? Sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Apa tuh? Saya ini selaku anggota kelompok tani, tapi lahan basah. Terus? Saya itu bekerja sebagai traktor. Oke, traktor aku kasih, sudah. Ini traktor saya itu dua-duanya hilang Pak. Oh. Hilang di Cirurang. Bantuan siapa? Bantuan dari kelompok tani. Bantuan negara? Pekerja. Bantuan negara? Iya. Hilang? Tolong Pak Kapolda jangan dicari. Kita bersyukur ada yang curi traktornya. Sekaligus Pak, itu yang satu baru kemarin bulan puasa dapat. Enggak, traktor dari negara. Dari negara. Macam ini tidak boleh dikasih bantuan lagi. Artinya apa? Dia tidak jaga dengan baik. Pak, itu sudah dijaga malam. Dan yang mencuri, aku doakan dia dan saya halalkan itu. Kenapa? Pasti dia butuh sekali traktor. Tapi belum kebagian. Yang kebagian tidak menjaga traktornya. Bapak cuma dapat topi. Topi saya ambilkan. Ini topi supaya sini, topi saya sana. Maaf Pak Menteri. Ada pernah melapor begini, jauh-jauh melapor Pak, traktorku dicuri, tapi dicuri engine-nya. Bannya tidak dicuri. Saya minta tulis, tolong dicuri juga ini, supaya satu paket, supaya bisa dipakai ngolah tanah. Pak, lain kali jangan, itu bantuan negara. Tapi ini sudah dijaga Pak? Sudah, ini aku kasih topi. Ini topi kesadaran, menjaga traktor. Tahu nggak? Tahu Pak. Tahu nggak, sapi dulu aku jaga. Maaf, sapi dulu saya jaga 2 ekor. Karena kami orang miskin itu menjadi 48. Dan aku tidur di sampingnya sapi. Kenapa? Supaya mengetahui dia lapar, dia apa, dan seterusnya. Tidak mungkin ada berani curi. Kenapa saya tidur di sampingnya? Doakan yang curi, halalkan. Karena dia adalah warga negara Indonesia pasti. Pencurinya sudah ketemu Pak. Apa? Pencurinya itu Jangan di Pak Kapolri, diskresinya jangan diganggu. Dia butuh sekali. Nah, aku kasih. Pak, saya tidak butuh topi Pak. Tapi butuh apa? Butuhnya saya itu traktor Pak. Saya itu merasa. Oke, nanti aku pertimbangkan. Karena tidak boleh kalau ada kelompok dikasih dicuri berarti tidak dijaga dengan baik.
Jadi nanti benar. Nah, Pak Kapolres mana? Itu kejadiannya sudah banyak apa? Sini kan saya kecamatan berarti kelurahan Katean, yang Tirem itu juga hilang. Udah, sini. saya nanti ikut sama Pak Prof Dedi bagaimana keputusannya. Ya, tetapi Bapak jaga karena saudara kita yang mencuri itu pasti dia mau. Tetapi itu tidak boleh. Itu melanggar. Itu melanggar. Pak Kapolri ya, melanggar. Tetapi yang dibagi traktor ini kan terbatas. Anda pilihan. Terus orang pergi ambil. Berarti Anda tidak simpan dengan baik. Ada juga saya temukan di Sulawesi Utara. Juga dia simpan jauh. Bapak simpan di mana traktornya? Di sawah, Pak. Itu hilangnya kan jam 3 sampai jam 4. Jam setengah 3 saya masih di sawah, teman-teman. Pak Wamen, ini teritorialnya Bapak. Bagaimana biasanya kalau begini ada hilang? Bagaimana Pak Wamen? Dibantu? Dibantu? Dicari? Nah, sudah. Kalau Pak Irwasum, bagaimana Pak Irwasum? Ya Pak, nanti semua Kapolres kita arahkan Pak untuk membantu itu Pak. Ya, tuntaskan itu semuanya Pak. Karena Pak Irwasum, ini Irwasum nih, bukan karena Anda, enggak boleh, harus dijaga. Kalau aku kasih traktor lagi, namanya siapa? Mana nomor KTP-nya? Namanya siapa? Musriati. Musriati, tidak boleh terjadi lagi, aku kasih karena Pak Irwasum sudah turun tangan. Berikutnya tidak boleh ada lagi kecurian. Itu salah juga yang mencuri. Tapi lebih salah yang dibantu, terus disimpan, tetangga disuruh jaga, hilang. Ah, itu lebih salah Bapak. Kalau perlu, sudah rantai, rumahnya di mana? Dekat sini. Usahakan gantian, jangan tidur. Kalau jam berapa kecurian? Siang hari kerja sampai sonten Pak, sampai siang, sampai sore. Jam berapa kecurian? Kecuriannya jam 3 sampai jam 4. Jam 3, jam 4. Iya. Memang saya, tahu nggak, aku petani. Tahu kenapa bisa berdiri tempat sini? Iya. Jam 3 saya sudah bangun, makanya saya tidak kecurian. Tapi Bapak kan tenaganya kuat Pak, kalau saya tuh kakinya gering. Kalau kerja kan ya nggak bisa. Pak, gitu, kan. tunjukkan foto saya waktu saya jelek. Lebih jelek dari dia. Tunjukkan foto saya. Bisa dek, tunjukkan. Izin Pak Kapolri terpaksa. Ini Pak Irwasum turun tangan. Ini foto saya waktu jelek. Nih. Itu foto saya. Itu nanya gemuk itu Pak. Gagah seperti itu jamur sekarang. Itu berjamur, tetapi pantang aku kehilangan. Aku jaga betul sapi itu. Aku jaga itu ayam dengan baik. 2 ekor jadi 48. Ya, aku kasih karena Pak Irwasum daripada Kapolres dibebani, aku kasih. Itu memang harus sabar kalau jadi Menteri Pertanian. Hilang kita ditanya, tidak dapat traktor kita ditanya. Tos dulu. Apa? Enggak butuh KTP karena ada Pak Prof Dedi. Makmur 1, Gapoktan. Udah, pokoknya dikasih. Untung di depannya Pak Kapolri minta dengan Ketua Komisi 4. Kalau tidak, enggak dikasih. Kalau saya sendirian enggak dikasih, sudah pasti. Janjinya saya tunggu loh Pak. Ya, Pak. Janjinya saya tunggu. Secepatnya ini kan nanti bulan 10 sampai bulan 11 mulai MT1 loh Pak. Kalau enggak Pak Wamen. Pak Wamen, ini sebenarnya kok bisa jadi penduduk di sini ya? Udah dikasih, mengancam, ya harus datang. Saya tanya, Muslim? Muslim. Biasa sholat? Biasa. Kalau sholat itu bagaimana cara berdoanya? Ya Tuhan, awas kalau tidak kasih, awas. Saya mau butuh besok begitu. Ya lain sama Tuhan Pak. Iya, saya tanya kalau berdoa sama Tuhan, berdoa saja belum tentu dapat. Ini Pak Menteri ya, saya harus datang ya. Untung ada Pak Kapolri, ada Pak Ketua. Tapi Bapak pintar, semua yang saya takuti ada di sini, jadi ada Bu Ketua. Bu Ketua aku kasih ya. Tapi yang macam ini ya, kalau bisa jangan ya sudahlah terserah, terimalah dengan baik. Ini dari Gerobokan ya Pak Wamen, tetangga Pak Wamen. Ini kan kecamatan berarti Pak Wamen kan kecamatan Toro Pak. Tapi satu kabupaten Pak Wamen kan? Satu kabupaten. Satu kabupaten. Nanti saya selesaikan secara adat saja Pak. Jangan. Ini udah di janji menteri nggak mungkin. Jangan. Ini gitu loh ya. Please lah ya. Udah jangan. Oke, tos dulu. Oke. Iya, Oke. Yuk.
Terima kasih. Pak Mesri Adi. Terima kasih dulu baru pergi. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih dulu. Itu saya perlu berarti gini. Terima kasih Pak gitu kan. Tapi ambil topi kasih tetangga. Karena ini adalah ikhlas, pemberian dari Allah. Iyalah. Dapat laptop, dapat topi. Iya, memang begitu Pak. Iya. Tos. Terima kasih Ibu Ketua, Pak Kapolri, terima kasih. Itulah masyarakat kita. Kita harus terima perbedaan, apapun kondisinya. Kita kewajiban membina mereka. Kita membina, mendidik saudara kita. Pak Irwasum, itu bantuan Bapak. Jadi karena Bapak mengatakan nanti Kapolri Kapolres bertanggung jawab. Enggak. Pak Kapolresnya mana? Sudah diganti Pak. Bapak enggak ada tanggung jawab lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan sambutan siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya bersama akan kita dengarkan sambutan Ketua Komisi 4 DPR RI. Kepada yang terhormat Ibu Siti Hediati Soeharto SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolri, yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Pak Wamen beserta jajarannya. Yang saya hormati Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta jajarannya, dan yang saya hormati Kepala Badan Pangan Nasional, yang saya sayangi anggota Komisi 4 Ibu Alin dan Pak Rajif, yang saya hormati Pak Gubernur, Bapak Pangdam atau yang mewakili, dan Pak Kapolda Jateng, Pak Bupati, yang saya hormati, para pejabat pusat maupun daerah, baik sipil maupun militer, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan secara virtual. Yang saya hormati masyarakat perjagungan Indonesia, terutama para petani jagung yang saya banggakan. Bapak Ibu, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas perkenannya siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penanaman jagung serentak kuartal 3 dan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri yang telah mengundang kami dari Komisi 4 untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Bapak Ibu sekalian, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan setelah pelantikan mencanangkan bahwa Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak boleh tergantung lagi pada sumber makanan dari luar. Target swasembada pangan tidak akan tercapai dengan cepat apabila hanya Kementerian Pertanian yang bekerja. Untuk itu perlu adanya gotong royong dan kolaborasi seluruh anak bangsa, salah satunya adalah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inisiatif Kapolri dan jajarannya dalam meningkatkan kedaulatan pangan nasional dan mempercepat swasembada pangan adalah sesuatu yang sangat membanggakan yang harus kita apresiasi setinggi-tingginya.
Polri telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mendukung produksi jagung nasional melalui keterlibatan pada seluruh tahapan mulai dari pencarian lahan, pendistribusian bibit unggul dan pupuk, proses penanaman, pemberian bantuan alsintan sampai pada jaminan penyerapan pasca panen. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan Polri dalam mendukung ketahanan pangan, Polri juga telah melakukan rekrutmen bintara kompetensi khusus, mengembangkan aplikasi gugus tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan, mengembangkan inovasi bibit unggul, membangun 18 gudang pangan Polri, bahkan mengasistensi dan memfasilitasi ekspor jagung ke beberapa negara. Tidak hanya itu, setelah sukses menghasilkan lebih dari 2 juta ton jagung pada panen kuartal 1 dan 2 tahun 2025, hari ini Polri kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan melalui penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025 dan penanaman jagung pada lahan perhutanan sosial. Tentunya dengan apa yang telah dilakukan Polri, saya optimis bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia dapat segera terwujud. Kami berharap apa yang telah dilakukan Kapolri dan jajarannya menginspirasi kementerian dan lembaga lain dalam mendukung kedaulatan pangan. Bapak Ibu sekalian, tantangan ke depan untuk mencapai swasembada pangan akan semakin berat. Salah satu kendalanya adalah berkurangnya lahan pertanian dan air serta perubahan iklim. Namun saat ini permasalahan kekurangan lahan pertanian dapat diatasi dengan program perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan. Program perhutanan sosial dengan sistem agroforestry akan menjaga tutupan lahan hutan dengan tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTS atau multipurpose tree species, sekaligus memproduksi hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa waktu lalu pada acara kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Sumatera Barat, Menteri Kehutanan menyampaikan telah terbit persetujuan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektar dengan 15.000 kelompok usaha perhutanan sosial. Dari luas tersebut perlu dikaji berapa hektar yang memiliki potensi ketahanan pangan dengan agroforestry dan jenis-jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup sambutan, saya selaku pribadi dan Ketua Komisi 4 DPR RI kembali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolri dan seluruh jajarannya, dan khusus kepada Kapolda Jawa Tengah. Kami juga menyampaikan terima kasih karena telah menyelenggarakan acara penanaman jagung di lahan perhutanan sosial ini. Acara hari ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh Polri di lahan perhutanan sosial yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, serta para pihak yang terlibat dalam produksi jagung dari hulu ke hilir, bahkan dihadiri juga oleh ada Direktur-Direktur Bank BUMN, sehingga di masa depan para petani jagung jadi tidak lagi khawatir atas penyerapan hasil panen, tidak khawatir akan fluktuasi harga jagung, bahkan pembiayaan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial. Kami berharap apa yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya dapat direplikasi di polda-polda lain di seluruh Indonesia yang memiliki potensi lahan perhutanan sosial dengan sistem agroforestry. Sebagai penutup, semoga apa yang kita kerjakan hari ini berhasil mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan salah satu asta citra dari Presiden Prabowo Subianto. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar senantiasa membimbing dan meridhoi langkah kita dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan telah disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI. Begitu kami aturkan terima kasih.
Baik hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang luar biasa siang hari ini kita juga akan menyaksikan prosesi penyerahan salinan SK Perhutanan Sosial secara simbolis yang akan dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada kelompok tani. Untuk itu para perwakilan kelompok tani kami persilahkan untuk menempatkan diri. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kapolri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Ketua Komisi 4 DPR untuk dapat menyerahkan bantuan dan salinan SK Perhutanan Sosial secara simbolis. Yang pertama diserahkan oleh Bapak Kapolri berupa bantuan benih jagung dan alsintan. Selanjutnya Menteri Kehutanan berkenan menyerahkan salinan SK Perhutanan Sosial. Selanjutnya Menteri Pertanian berkenan untuk menyerahkan bantuan pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Dan terakhir, Ibu Ketua Komisi 4 berkenan menyerahkan bantuan bibit tanaman. Luar biasa, boleh minta tepuk tangan sekali lagi. Dan berkenan dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin, foto bersama akan dilaksanakan 3 sesi. Sesi pertama adalah sikap ngapurancap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selanjutnya berkenan salam presisi. Ya, tangan kanan berada di dada sebelah kiri. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan berkenan salam astacita. Tangan mengepal di depan tangan kanan. Siap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk para penerima bantuan. Kami mohon kembali ke tempat dan mohon izin Ibu, Bapak Kapolri dan juga Bapak Menteri untuk bergeser ke sebelah sisi kiri ke tempat kentongan, karena selanjutnya akan kita saksikan bersama-sama prosesi pembukaan penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 dengan memukul kentong oleh Bapak Kapolri. Iya, berkenan untuk memukul sebanyak 10 kali Bapak Kapolri. Kenapa 10 kali Mbak Asi? Iya, karena 10 kali itu menandakan situasi aman terkendali. Mohon izin Jenderal, boleh kita pandu? Iya, berkenan 10 dengan kali. mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung dari 3, 2, 1. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa. Dengan demikian penanaman jagung serentak di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 telah resmi dibuka. Dan tentunya kita doakan semoga dengan program ini tentunya swasembada pangan 2025 akan segera terwujud. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Baik, sudah kita saksikan pembukaan, tentunya nanti kita juga akan menyaksikan secara langsung untuk penanaman ya. Betul sekali. Jagung serentak. Ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini di layar nanti telah tersambung dengan seluruh Polda jajaran dan kita akan berdialog interaktif. Mohon izin untuk yang pertama, ini adalah wilayah-wilayah yang terluas secara nasional. Ini mesti jadi popcorn ini ya.
sinkron. Oh siap. Nah gitu. Nanti Pak Kabak sudah cek. Kalau emang itu kan jelas itu harus siap di Pak Polres Sumedang. Ya, kita bagi awal 2 hektar. Ya, 2 hektar Pak, sama targetnya Pak. Kalau hanya 1 hektar kita di Kota Bandung. Tapi karena tanahnya nggak cukup, ya terpaksa kita ke sini. Bela-belain 2 jam kita ke sini untuk sini. Ya, harus jadi di sini. Ya, Pak. Oke. Camat ya Pak, kita dibantu ya walaupun ini luar wilayah ya. Kan Pak Camat juga kalau butuh jalan-jalan ke Bandung juga nanti. Ke Bandung kan? Oh jangan sampai kalau nggak bagus nanti Bandung kita stop. Dan mungkin sehari ini bisa ditelepon ke Pak Kapolsek di sini. Nah, ada Pak Kapolsek. Ya, tolong ditanam, jaga, kita nanti kontrol Pak. Ya, cek. Oke, makasih semuanya. Pak. Ya, hari ini kegiatan penanaman serentak seluruh Indonesia untuk jajaran Polri untuk melakukan penanaman jagung untuk membantu pemerintah dalam suasana pangan. Kami dan jajaran Polres Bandung menanam memang di Sumedang, bukan wilayah kami karena memang lahan di Kota Bandung sangat terbatas, sehingga kami bekerja sama dengan beliau untuk membantu menanam jagung di wilayah tersebut di wilayah Sumedang. Nanti tetap kita untuk kebutuhan untuk masyarakat. Mungkin ada harapan-harapan ditinjau. Ya, harapannya pasti semoga ini bisa tumbuh dengan baik dan juga panennya bisa sukses selama 3 bulan. Ya, terima kasih Komandan. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku panjatkan, dengan iman teguh ikhlas, gerakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku panjatkan, dengan iman teguh ikhlas,